Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dewi selaku dosen mata kuliah inovasi produk perangkat lunak. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silda dengan NIM 2305048, kelas Malam B, Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, perencanaan proyek inovasi scope timeline research. Nah, proyek di sini saya membuat sistem absensi guru berbasis barcode. Tujuan inovasinya adalah tujuan dari inovasi ini adalah pengembangan sistem absensi guru berbasis barcode untuk menciptakan proses pencatatan kehadiran yang lebih efisien, cepat, dan akurat dibandingkan metode manual. Melalui pemanfaatan teknologi barcode yang terintegrasi dengan sistem digital, proses absensi dapat dilakukan hanya dengan memindai kode unik yang dimiliki setiap guru, sehingga mengurangi risiko kesalahan input, manipulasi data, dan keterlambatan pencatatan. Nah, selain itu, sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi pengiriman dan penyimpanan data secara real-time ke dalam database sekolah, sehingga memudahkan pihak administrasi dalam melakukan monitoring serta rekapitulasi kehadiran tanpa harus melakukan pencatatan ulang secara manual. Baik, di sini ada scope. Scope ini eh, fitur yang akan dibuat. Fitur yang akan dibuat yang pertama ada login admin atau operator, ada manajemen data guru. Di sini ada tambah, edit, sama hapus. Yang ketiga, generate barcode setiap guru. Scan barcode ini bisa menggunakan kamera HP, webcam, atau USB32 cam. Nah, penyimpanan penyimpanan data eh, penyimpanan data otomatis ke database. Ya. Selanjutnya, dashboard monitoring kehadiran guru secara real time. Habis itu, rekap hasil kehadiran. Nah, yang terakhir, ekspor laporan ke PDF atau Excel. Di sini ada batasan proyek. Yang pertama, sistem hanya menggunakan barcode, belum mencakup teknologi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Karena ini tuh kayak sistem absensinya, saya membuat sistem absensi hanya menggunakan kartu. Sistem ini dibuat untuk digunakan di lingkungan sekolah, bukan untuk implementasi skala besar atau multi-instansi. Yang ketiga, aplikasi yang dibuat adalah berbasis web, sehingga belum mencakup aplikasi mobile. Nah, di sini ada timeline project. Saya memasukkan 6 minggu kegiatan. Kegiatan dalam 6 minggu itu, yang minggu pertama mengumpulkan kebutuhan sistem, mempelajari alur absensi sekolah, dan menentukan desain awal. Minggu kedua, mendesain tampilan UI UX dan membuat struktur database. Minggu ketiga, membuat fitur pengelolaan data guru serta pembuatan barcode unik. Yang minggu keempat mengembangkan fitur pemindai barcode dan pencatatan absensi otomatis. Yang kelima, minggu kelima, menyusun halaman laporan absensi dan fitur ekspor PDF atau Excel. Nah, minggu keenam terakhir melakukan pengujian sistem perbaikan bug dan penyusunan dokumentasi. Di sini ada kebutuhan resource. Yang pertama SDM, programmer, UI UX designer, sama dokumentator. Yang kedua, tools yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan VSCode, Laravel atau PHP, MySQL, Figma, scanner, atau kamera HP. Brosur, brosur bisa Chrome atau Firefox, sama yang terakhir Trello. Nah, estimasi waktu setiap tugasnya ini, saya menggunakan estimasi waktu 1 sampai 3 hari. Lanjut ke bagian board management.
Nah, di sini ada implementasi project management tools. Bisa kita lihat tampilan gambar Trello-nya. Saya menggunakan Trello. Nah, fitur yang saya buat ini, ya fitur yang saya tambahkan di Trello ini adalah labels. Garis yang di atas teks ini adalah label. Nah, saya menambahkan tanggal atau dates. Garis 3 ini deskripsi. Nah, yang SF merah ini member. Nah, membernya itu adalah saya. Lanjut ke backlog. Yang pertama, tampilan pertama, tentukan kebutuhan sistem dan alur absensi sekolah. Di sini deskripsinya, kumpulkan kebutuhan sistem, pelajari alur absensi sekolah, dan rangkum kebutuhan admin, operator, serta guru. Deadline-nya 3 Desember. Membernya itu saya, dan saya menggunakan label P1. Yang kedua, susun konsep dan alur kerja sistem. Deskripsinya buat konsep sistem dan alur kerja. Scan barcode, validasi, simpan database, tampil di dashboard atau rekap. Nah, deadline-nya itu 5 Desember. Membernya saya dan labelnya saya menggunakan P2 atau medium. Yang ketiga, rancang UI UX atau wireframe dan mocksup. Deskripsinya, rancang tampil halaman. Di sini ada login, data guru, generate barcode, scan, dashboard, rekap, sama export. Deadline-nya sampai 10 Desember. Membernya saya, labelnya P2 atau medium. Nah, Tudo ini saya menambahkan 4 kartu. Yang pertama buat struktur database. Nah, deskripsinya saya menambahkan rancang ERD dan tabel utama. Di sini menambahkan guru absensi, user admin, log scan, tentukan relasi, primary key, dan indeks. Deadline-nya 12 Desember dan membernya saya. Lanjut, implementasi login admin atau operator. Deskripsinya, buat halaman login dan autentikasi. Pastikan role admin atau operator berjalan. Deadline-nya 16 Desember. Membernya masih sama, labelnya juga masih sama. Nah, selanjutnya ada CRUD, data guru, ada tambah, edit, hapus. Deskripsinya saya menambahkan form data guru, validasi, daftar guru, edit, atau tambah. Deadline-nya 19 Desember. Membernya saya sendiri, Silda, dan labelnya saya menggunakan P1. Selanjutnya generate generate barcode unik per guru. Deskripsinya generate barcode unik, simpan barcode, tampil dan bisa dicetak. Deadline-nya sampai 19 Desember. Lanjut ke in progress. In progress ini saya menambahkan 5. Di sini ada fitur pemindahin barcode, bisa menggunakan kamera atau webcam. Deskripsinya, implementasi fitur scan barcode menggunakan kamera HP atau webcam, tangani kasus scan gagal. Nah, deadline-nya itu sampai 24 Desember. Selanjutnya, pencatatan absensi otomatis ke database. Deskripsinya ini, saya memasukkan setelah barcode valid, simpan absensi real time ke database, cegah input duplikat pada hari yang sama jika diperlukan. Deadline-nya sampai 26 Desember, member sama label masih tetap sama, dashboard monitor. Nah, selanjutnya dashboard monitoring kehadiran harian. Saya percepat. Ada rekap kehadiran, ekspor laporan ke PDF. Nah, yang terakhir Don. Don ini saya menambahkan kartu testing, perbaikan bug, dan dokumentasi project. Deskripsinya, lakukan pengujian end-to-end, login data guru, generate barcode, scan dashboard, backup ekspor, perbaiki bug, dan buat dokumentasi pengguna. Deadline-nya sampai 9 Januari.
Selanjutnya ada evaluasi risiko proyek. Di sini ada contoh tabel analisis risiko. Nah, di sini ada nomor risiko, dampak, probabilitas, mitigasi, sama level risiko. Level risiko ini ada low, medium, sama high. Nah, yang pertama, probabilitasnya medium dan level risikonya high. Yang kedua juga sama, yang ketiga sama, yang keempat, kelima sama, keenam sama. Nah, yang terakhir ini probabilitasnya low sama apa tadi? Level risikonya low juga. Hanya nomor 7 yang berbeda. Lanjut ke bagian 4. 4 ini ada indikator keberhasilan inovasi, ROI, retention, user satisfaction. ROI di sini ada contoh biaya, ada perhitungan, ada total, potensi manfaat juga. Di sini ada komponen manfaat, perhitungan, sama total juga. Nah, di sini saya menggunakan rumus ROI. Manfaat dikurang biaya per biaya kali 100%. Nah, hasilnya 2,48%. Jadi, hasil simulasi ROI tahun pertama ini adalah 2,48%. Tahun berikutnya ROI biasanya naik karena biaya pengembangan tidak berulang, tingkat biaya hosting atau perawatan. Ada retention rate. Di sini ada keterangannya. Retention week 1, jumlah pengguna yang masih aktif di minggu ke-1, jumlah pengguna aktif minggu user. Di sini ada contoh tabelnya dan saya membuat perhitungannya juga. Di sini retention week 1-nya 70%, artinya dari 10 pengguna, 7 masih aktif di minggu ke-1. Ini menunjukkan adopsi awal cukup baik, tapi 30% belum kembali sehingga perlu diperbaiki agar penggunaan makin konsisten. Nah, user satisfaction. Di sini saya membuat kuesioner dengan 5 pertanyaan. Keterangannya sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pertanyaannya di sini juga saya membuat 5 pertanyaan. Nah, di sini saya ada contoh 10 respon dari pertanyaan yang saya buat tadi. Nah, rata-rata kepuasan total skor keseluruhan jawaban adalah 222 poin. Hasil penjumlahan semua nilai pertanyaan 1 sampai 5 dari 10 respon, total pertanyaan kali jumlah respon. Ada pertanyaan ada 5 kali 10 respon. Nah, sama dengan 50 kan? Jadi rata-ratanya 202 di 202 per 50. Hasilnya 4,04. Nah, skor rata-rata yang didapat ada 4,04 dari 5. Menunjukkan pengguna puas menggunakan sistem absensi guru berbasis barcode, namun masih perlu peningkatan, terutama pada kenyamanan tampilan pertanyaan 4 dan kecepatan atau akurasi proses scan barcode pertanyaan kedua, agar kepuasan pengguna bisa meningkatkan lebih tinggi. Lanjut ke 5. 5, 5 di sini ada continue improvement dan feedback loop. Di sini ada contoh desain feedback loop. Saya membuat sendiri di Canva. Aplikasi yang saya buat adalah Canva. Nah, penjelasan tiap bagiannya yang sumber feedback mungkin akan saya percepat saja. Di sini dari desain feedloop yang saya buat, yang pertama ada sumber feedback.
Ada user guru dan admin, log aplikasi, survei kepuasan. Yang kedua, pengumpulan feedback. Yang ketiga, analisis feedback. Nah, yang keempat, prioritas perbaikan. Ada high, medium, dan low. Yang kelima, implementasi perbaikan. Nah, yang terakhir ada monitoring hasil perbaikan. Lanjut ke bagian 6. 6 di sini strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Di sini juga mungkin akan saya me- mungkin di sini akan saya percepat. Jadi menjaga relevansi inovasi sistem sistem absensi guru berbasis barcode dalam jangka panjang. Inovasi perangkat lunak tidak hanya diukur dari keberhasilan implementasi awal, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Nah, sistem absensi guru barcode ini dikembangkan sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan kehadiran guru lingkungan sekolah. Agar inovasi ini tidak cepat usang, diperlukan strategi keberlanjutan yang mencakup peningkatan fitur, monitoring sistem, peningkatan keterlibatan pengguna, serta pengembangan kolaboratif. Yang pertama ada relevansi jangka panjang inovasi. Mungkin saya menjelaskan tidak panjang lebar. Eh, Sistem absensi guru berbasis barcode dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar administrasi sekolah yang bersifat jangka panjang, yaitu pencatatan kehadiran yang cepat, akurat, dan mudah digunakan. Lanjut kedua, strategi upgrade fitur. Strategi peningkatan fitur dilakukan secara bertahap dan terancana agar tidak mengganggu operasional sistem. Lanjut ke bagian 3, rencana monitoring berkala. Monitoring sistem dilakukan secara rutin melalui pencatatan log aplikasi, analisis error, dan evaluasi performa. Nah, lanjut keempat, mungkin saya percepat. Yang keempat, rencana peningkatan user engagement. Peningkatan keterlibatan pengguna menjadi faktor penting agar sistem digunakan secara konsisten. Sistem absensi guru berbasis barcode ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami untuk meminimalkan hambatan pengguna. Yang kelima, yang terakhir, ada potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan. Ke depan, sistem absensi guru berbasis barcode memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak sekolah, pengembangan lain, atau institusi pendidikan. Kolaborasi ini dapat membuka peluang integrasi dengan sistem akademi sekolah, pengembangan versi mobile atau penerapan teknologi absensi lain sebagai pelengkap seperti QR kode dinamis. Pengembangan lanjutan juga dapat diarahkan untuk penggunaan skala lebih luas dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing institusi. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.